Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Yang sama para seluruh call, di sini ada Ustazah Maya, Ustazah Hulan, dan Ustazah Erna, yang kami hormati, yang saya hormati para pengurus dari Khairun Nisa, dan yang kami hormati di sini ada Al Ustazah Rina Susanti Abidin Bahrain yang sudah berada di tengah-tengah kita semua, dan seluruh jamaah pada hari ini yang berbahagia insya Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa sama-sama berkumpul dalam acara yang insya Allah berkah ini. Salawat beserta salam, marilah kita haturkan, kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Ya, alhamdulillah, teman-teman semua pada jamaah hari ini yang sudah bergabung, alhamdulillah ya kita hadir dalam acara ini dalam rangka kajian dengan tema Al-Quran Mengubah Kehidupan sekaligus penutupan tahfidz corporate batch 3 Quran Call dengan Garuda. Ya, alhamdulillah. Nah, saya di sini sebagai pembawa acara ya pada hari ini akan membacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya ada sambutan-sambutan, kemudian acara inti yaitu kajian, kemudian dilanjutkan dengan prakata santri, pengumuman, kemudian foto bersama, doa, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, kita langsung saja untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustazah Erna. Terima kasih, Ustazah Reza. Ya, baik, kepada Al-Ustazah Erna, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس والسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan sama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah berkah acara kita pada hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadzah Maya sebagai perwakilan dari Quran Call. Kepada Al-Ustadzah Maya, kami persilahkan. Terima kasih Ustazah Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati semua teman-teman dari Khairun Nisa, Mbak Husnul, dan juga rekan-rekan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga yang kami hormati Ustazah Rina Susanti Abidin Bahrain MA yang nanti akan memberikan motivasi Al-Qur'annya untuk kita semua, dan juga yang kami hormati seluruh santri dari santri Quran Khairun Nisa Batch 3 ini, juga para ustazah yang di Quran Call yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua hari ini bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan penutupan batch 3 tahsin dan tahfiz Khairun Nisa. Alhamdulillah. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada seluruh santri yang bisa bergabung pada acara hari ini ya, acara penutupan hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh santri yang bisa mengikuti kegiatan santri Quran mulai dari awal sampai sekarang. Alhamdulillah, barakallah. Dan kami juga sangat mengapresiasi kepada santri yang bisa mengikuti ujian ataupun yang belum bisa. Dan memang alhamdulillah qadarullah di tahun ini kita memang sama-sama banyak mendapatkan ujian ya, banyak mendapatkan ujian baik dari sisi santri ya, dari pengajar juga sama, dan qadarullah juga sebetulnya kita rencananya untuk penutupan batch 3 ini rencananya di bulan Juni. Rencananya di akhir bulan Juni. Dan qadarullahnya terjadi banyak ujian untuk kita semua, jadi alhamdulillah kita bisa melaksanakannya hari ini. Insya Allah untuk kedepannya bagi seluruh santri dari Khairun Nisa apabila ingin melanjutkan kembali bimbingan baik itu secara kolektif ataupun secara pribadi, kami sangat menyambut ya, kami sangat menyambut untuk semuanya. Harapan kami dengan adanya program ini menjadi salah satu pemicu ya, salah satu pemicu untuk kita semua bisa terus mempelajari Al-Quran. Jadi tidak berhenti setelah tutup batch ini misalkan udah, oh enggak. Jadi kami mengharapkan semuanya bisa terus belajar, kita bisa terus belajar, bisa terus meningkatkan kualitas bacaan Al-Qurannya,
bisa sampai menghafal dan juga mengaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Itu. Dan kami ucapkan mohon maaf juga apabila dari kami dari Quran Call banyak kekurangan, banyak kekhilafan selama kami membimbing santri semuanya dari Khairun Nisa. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya dan mudah-mudahan semuanya berkenan untuk memaafkan segala kekurangan dari kami dan mudah-mudahan segala kebaikannya bisa menjadi keberkahan untuk semua santri, bisa terus semangat belajar Al-Qur'annya sehingga kita bisa sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya, gitu ya. Mungkin itu sedikit sambutan dari kami dan selamat menikmati sajian ilmu yang kami sediakan untuk rekan-rekan semuanya, untuk para santri semuanya. Semoga bisa menikmati hidangan sajian yang insya Allah ini daging banget untuk kita semua, untuk hati kita insya Allah. Mudah-mudahan semakin merecharge kita untuk bisa terus semangat belajar Al-Quran ya. Semoga bisa diterima dengan baik. Barakallahu fiik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Maya untuk sambutannya. Kemudian kita lanjutkan sambutan dari Khairun Nisa yang akan disampaikan oleh Mbak Husnul. Kepada Mbak Husnul, kami persilahkan. Ya, cek. Suara Ya. saya terdengar jelas, Ustazah? Jelas. Alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam terbaik untuk kawan-kawan semua yang ada di sini. Salam para penghuni surga. Insya Allah kita ada di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang tiada tara kita bisa berkumpul di sini meski melalui udara saja. Salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada tokoh teladan sepanjang zaman yang darinya kita mengenal Al-Quran insya Allah, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah, saat ini kita sudah ada di penghujung program Santri Quran, yang Santri Quran sendiri sekarang sudah sampai di batch 3. Bagi saya yang dari awal mengakomodir program ini dari batch 1, rasanya tidak terasa gitu, karena sepertinya baru kemarin membuka pendaftaran di batch 1, terus ternyata sekarang sudah ada di wisudanya batch 3. Masya Allah, cepat sekali waktu berjalan. Saya sebagai perwakilan dari tim Khairun Nisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim Quran Call Darul Quran yang dengan kesabaran dan ketajaman ilmunya telah membimbing kami para santri sejak awal program sampai kita bisa ada di program wisuda ini. Dengan segala dinamika dan dramanya, kami dibimbing untuk keep on track. Yang jelas, tidak ada balasan setimpal selain balasan dari Allah. Maka izinkan saya mengucapkan jazakumullahu jami'an al-jannah. Semoga, maaf ya saya jadi agak terbawa. Semoga ustazah semua, Ustazah Maya, Ustazah Erna, Ustazah Reza, Ustazah Wulan, dan seluruh tim Quran Call yang mendukung program ini dibalas dengan balasan surga. Insya Allah, amin. Lalu teruntuk kawan-kawan santri batch 3, saya ucapkan selamat atas keberhasilannya sampai pada wisuda sekarang ini. Yang Masya Allah di tengah kesibukan menjalankan amanah ya, baik itu di rumah, kantor, tapi masih mau dan masih mampu meluangkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, yang di mana Al-Quran itu merupakan karya terindah, karya terbaik
yang tidak bisa ditandingi oleh karya sastra manapun yang dibuat oleh manusia. Jadi meskipun ini adalah akhir dari program Santri Quran, tapi bukan berarti ini menjadi akhir proses belajar kita dengan Al-Quran. Saya teringat dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya Allah itu sudah membuat Al-Quran sedemikian mudahnya untuk dipelajari. Maka pertanyaannya, siapa yang mau mengambil pelajaran? Oleh karena itu, di sini saya berpesan kepada teman-teman, kawan-kawan semua, terutama saya pribadi, mari kita semua sama-sama menjaga niat dan menjaga semangat untuk bisa konsisten mempelajari Al-Quran sampai dengan akhir hayat. Sambutan saya tutup dengan doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Jadi sambutan dari Ustazah Maya dan Mbak Husul ini sudah mulai memotivasi kita ya, Masya Allah ya. Dan itu tadi intinya untuk kegiatan pada hari ini bukan berarti kegiatan belajar kita, mengaji kita ini selesai gitu ya. Jadi diharapkan bisa terus melanjutkan belajar Al-Qur'annya gitu. Jadi tidak menjadikan kita putus sampai di sini saja seperti itu. Masya Allah. Terima kasih ya untuk Mbak Husnul dan juga Ustazah Maya atas sambutannya. Kemudian untuk acara selanjutnya kita memasuki acara inti ya, Masya Allah ya, kita akan sama-sama mendengarkan kajian gitu, yang akan menutrisi jiwa kita, yang akan menaikkan kembali motivasi kita untuk belajar Al-Quran ya, dan mudah-mudahan bisa juga untuk menghafal Al-Quran. Baik, sebelum kita mulai kajiannya, alangkah baiknya kita mengenal dulu ya siapa pemateri kita hari ini yang Masya Allah sangat luar biasa sekali. Ya, sama-sama. Nih sudah muncul ya. Nah, Masya Allah. Ya, jadi pemateri hari kita hari ini yaitu adalah Al-Ustadzah Rina Susanti Abidin Bahren MA, atau saya juga sebagai santrinya beliau memanggilnya dengan sebutan Ummah. Ya, Masya Allah. Kemudian untuk Ummah ini melanjut ke mengenyam pendidikan S1 di Universitas Darussalam Gontor pada tahun 2008. 2008 mengambil Fakultas Syariah, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Kemudian melanjutkan S2 di IIKI dengan fakultas yang sama, yaitu Fakultas Syariah. Kemudian saat ini sedang melaksanakan atau sedang ongoing S3, mengambil program doktoral di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mengambil konsentrasi syariah dan hukum. Masya Allah. Kegiatan beliau saat ini yaitu sebagai Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama di Institut Darul Quran atau IDAKU. Merangkap juga sebagai dosen tetap IDAKU dengan mengampu mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam, pengantar ilmu hukum, fikih muamalah kontemporer dan fikih mawaris pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Masya Allah ya. Kemudian ini beliau sudah menerbitkan banyak karya ya. Salah satunya di sini ada Leadership According to Ibnu Khaldun pada tahun 2008. Ekstradisi internasional menurut hukum Islam pada tahun 2015, pengaruh iman terhadap konsumsi barang dan jasa tahun 2020, kemudian menulis beberapa antologi cerpen dengan tema Sahabat Pena dan antologi cerpen Aku Bisa Berubah yang sama-sama terbit di tahun 2021. Selain cerpen, beliau juga menulis antologi puisi dengan tema Tentang Waktu yang terbit juga pada tahun 2021. Masya Allah ya. Nah sekarang beberapa antologi ini masih on proses terbit pada tahun ini ya, cerpen, puisi, dan penulisan artikel. Nah, Masya Allah.
Ya, sangat luar biasa sekali pemateri kita hari ini. Langsung saja mungkin kita sama-sama sambut ya kepada Al-Ustadzah Rina Susanti Abidin Bahrain. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas, Cak? Iya, jelas, Umma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan seluruh mahasantri ya. Di sini santrinya sudah senior. Alhamdulillah, saya sebutnya mahasantri, bukan santri biasa, ini luar biasa. Yang mau belajar, yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sampai saat ini semangat belajar menuntut ilmu kembali. Kepada penanggung jawab Quran Call, kepada panitia, kepada para ustadzat yang ada di sini dan seluruhnya jamaah yang mungkin di luar dari Quran Call karena acara ini juga disebarkan untuk umum ya, setahu saya. Alhamdulillah kita 28 orang ini adalah orang-orang yang Allah gerakan hatinya untuk bisa berkumpul dalam majlis yang penuh barakah ini insyaallah. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan wa syukranillah ala kulli ni'mah al-wafirah, khususan nikmatul iman wal islam, salatan wa salaman, daimain mutalazimain ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi, wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang memang dijadikan paling istimewa dari sekian hari yang Allah hadirkan pada kehidupan kita di dunia ini, hari yang mana setiap doa ini akan cepat dikabulkan, setiap harapan akan cepat diwujudkan, dan segala ampunan-ampunan dosa yang dimintakan, insya Allah akan segera diampuni. Hari di mana kelak kiamat pun dikabarkan akan terjadi di hari ini, di hari Jumat. Ya. Dan kita selalu berdoa, semoga kita terhindar dan kita tidak termasuk pada kaum yang menyaksikan hari itu tiba. Dan kita termasuk pada kaum yang mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari menjelang husnul khatimah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya, dengan kasih sayangnya, dengan cintanya dan yang terpenting dengan hidayahnya luar biasa kita bisa semua dikumpulkan dalam majlis ta'lim virtual saat ini. Kalaulah bukan dari asbab yang telah Allah hadirkan, kiranya kita tidak akan ada. Kita duduk bersama walaupun dalam dunia maya, walaupun dalam majlis yang tidak satu tempat, tapi kita dalam satu frekuensi yang sama, dengan niat yang sama, untuk sama-sama mengkaji, belajar kembali. Sejatinya ketika saya diminta untuk mengisi materi ini, saya berterima kasih karena disinilah saya akhirnya diajak kembali untuk belajar. Karena belajar yang sesungguhnya adalah ketika kita mengajarkan kembali apa yang sudah pernah kita dapati di hari-hari sebelumnya. Maka sekali lagi tidak kurang dan tidak akan terhitung ya bagaimana kita ini bersyukur Allah bisa memperkenankan kita hadir dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, sehat akal pikiran, waras mental, waras spiritual, sehingga pada saat ini ketika banyak orang yang mengalami beberapa ujian, yang dari ujian tersebut menghalangi dia untuk bisa menuntut ilmu, menghalangi dia untuk akhirnya mendapatkan ilmu-ilmu yang baru,
Nah, kita sekarang masih bisa mendengarkan baik-baik, kita bisa saling bertatap, kita saling bertemu dalam majlis insya Allah penuh berbarokah ini. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa siapapun kita yang saat ini berniat untuk menuntut ilmu, menambah pengetahuan dalam majlis taklim ilmu ini, insya Allah segala apa yang kita keluarkan, segala apa yang kita usahakan, sekalipun itu waktu yang kita sempatkan akan menjadi ladang keberkahan luar biasa dan menjadi wasilah kebahagiaan kita di dunia dan akhirat insya Allah. Saya terharu sekali tadi sambutan dari Mbak Husnul ya, selaku ketua dari Khairun Nisa ya, atau pembinanya ini. Oke. Saya sangat terharu sekali, lumayan, alhamdulillah. Ini menggugah sekali bahwa semangat luar biasa untuk belajar. Dan setelah ini saya berharap kawan-kawan yang mendapatkan mungkin baru sedikit ilmu dari Quran Call ini bisa juga mengajarkan minimal untuk keluarganya, untuk anak-anaknya ya, yang ada di rumah. Khususnya karena kita semua adalah perempuan-perempuan. Saya yakin tidak ada kaum Adam ya yang pada acara ini. Jadi saya amat sangat bahagia menyaksikan mahasantri yang luar biasa yang dengan ini akhirnya dari tadi saya mencoba untuk melantunkan doa-doa yang baik, yang terbaik untuk kawan-kawan semua. Semoga Allah jaga niat, Allah jaga hati untuk selalu berusaha mencari ilmu yang baru lagi, memperdalam ilmu tentang keislaman, sehingga jiwa kita tidak kosong, jiwa kita tidak hampa, spiritual kita selalu terasa, selalu akhirnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan, tersanjungkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Salawat segala sanjungan kita haturkan untuk beliau yang dengan syafaatnya nanti insya Allah kita selalu berdoa, berharap mendapatkan syafaat tersebut sehingga menyelamatkan kita dari segala bentuk siksaan, dari segala bentuk penderitaan yang ada di akhirat kelak. Alhamdulillah, semua alhamdulillah kita dilahirkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi muslim. Dalam kita sudah beragama muslim, ataupun mungkin dari kita ada sebagian yang baru mengenal Islam atau menjadi mu'alaf. Tapi alhamdulillah pada saat kesempatan ini Allah mentakdirkan kita untuk semuanya menjadi seorang muslim. Nah, dari seorang muslim kita beranjak untuk menjadi seorang mukmin. Karena untuk menjadi muslim saja tidak cukup untuk akhirnya menjadi bekal kita berharap untuk surga. Setelah kita menjadi muslim, kita harus selalu berusaha bagaimana kita betul-betul bisa menjadi seorang mukmin. Apa bedanya muslim dengan mukmin? Muslim hanya sekedar berislam, tapi kalau sudah mukmin berarti beriman. Tidak semua orang muslim itu beriman, tapi semua orang beriman, insya Allah dia adalah muslim. Beberapa derajat yang harus selalu kita upayakan untuk meraih derajat-derajat tersebut dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pada hari ini kita semua berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik. Kita semua berusaha untuk memaksimalkan diri, untuk kita semua berusaha untuk mengamalkan atau menjalankan dan menjaga amanah yang Allah berikan dalam diri kita berupa mata, telinga, berupa semua organ-organ tubuh yang saat ini Allah amanahkan kepada kita ini untuk akhirnya kita pergunakan untuk hal-hal yang baik yang nantinya ketika di hari mulut ini tidak bisa berbicara, di hari ketika yang berbicara itu adalah tangan, yang berbicara itu adalah kaki, yang berbicara itu adalah semua organ tubuh yang diminta pertanggungjawaban. Di hari itu pun kita sanggup berdiri dengan tegap, kita sanggup menjawab semua pertanyaan-pertanyaan
Karena kita yakin bahwa selama hidup ini kita selalu berusaha untuk menjadi hamba Allah yang dicintainya. Sudah bisa di-share beberapa PPT yang sempat saya buat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Oke, bisa dilihat yang pertama, Al-Quran change life. Ya, kita tahu bahwa salah satu keajaiban Al-Quran adalah kamu tidak bisa mengubah isinya, tapi isinya mampu mengubah hidupmu. That's the point yang harus betul-betul kita yakini ketika kita merasa bahwa kita adalah orang yang beriman, kita merasa bahwa kita adalah orang yang meyakini dengan hadirnya Al-Quran itu sebagai pelita, sebagai cahaya, maka kita juga harus yakin bahwa ketika kehidupan kita disandarkan kepada Al-Quran, insya Allah kehidupan kita tetap akan dalam jalan yang lurus, kehidupan kita tetap selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin terbesar dari keajaiban Al-Quran yang tadi sudah disebutkan, kita tidak akan bisa mengubah isinya, namun Al-Quran mampu mengubah kehidupan kita. Nah, dalam statement ini ada 2 poin yang akan saya usahakan untuk kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah ada sekelompok manusia yang berusaha untuk mengubah isi Al-Quran. Yang kedua, ada sekelompok manusia yang kehidupannya berubah drastis disebabkan oleh isi Al-Quran. Nah, dewasa ini kita pasti sering mendengar, dan sebenarnya sudah jauh dari masa dulu sejak awal Al-Quran itu diturunkan, betapa banyak sekali kelompok orang yang berusaha untuk mengubah isi Al-Quran. Dari hurufnya, dari katanya, dari kalimatnya, semua diubah. Semua berusaha untuk mengubah isinya dan menjadikan arti dari Al-Quran itu bertentangan dengan aslinya. Namun, sebagaimana Allah telah sampaikan dalam kalamnya di Al-Quran bahwa ketentuan Allah dalam penjagaan itu sangat amat kuat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Maka sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Ayat di atas menjamin bahwa kesucian dan kemurnian Al-Quran itu selama-lamanya. Tidak akan ada batasnya. Al-Quran hanya akan hilang ketika memang pada hari pembalasan itu tiba. Ketika memang hari kiamat itu akan datang, setiap mushaf itu akan hilang kalimat-kalimatnya. Ayat per ayat yang ada dalam mushaf, dalam Al-Quran yang biasa kita pegang, yang biasa kita lihat, itu akan kosong, itu akan hilang. Dan hanya pada di hari itu. Sebelum hari itu tiba, Allah lah yang akan selalu menjaga Al-Quran. Walaupun banyak dari orang-orang manusia yang berusaha untuk mengubah, tetap ubahan mereka tidak akan bisa menandingi Al-Quran. Karena sejak kaum kafir dahulu mengubah isi Al-Quran, dikisahkan bahwa Allah langsung menantang mereka untuk membuat ayat tandingan. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak sanggup menandingi indahnya ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana mungkin ayat-ayat Al-Quran itu dapat diubah jika setiap tahunnya lahir para hufaz yang akan menjaganya. Itulah mengapa Al-Quran tersusun bukan hanya karena tulisan, tapi lebih kepada melalui hafalan para sahabat terdahulu hingga kini. Dan alhamdulillah kita semua masih diberi hidayah oleh Allah untuk pelan-pelan belajar, dan pelan-pelan marilah coba untuk menghafal dari yang termudah, ya, hingga suatu saat Allah izinkan, Allah berikan hidayah untuk kita bisa menghafal seluruh isi kandungan dalam Al-Quran dan seluruh Al-Quran itu sendiri. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang kedua adalah ada orang yang berubah drastis kehidupannya setelah dia mengenal Al-Quran. Nah, siapa itu? Kita lihat contoh yang paling nyata yang seluruh sejarawan Muslim tidak meragukan lagi kisah ini, yaitu tentang Sayyidina Umar ibn Khattab. Bagaimana seorang Umar yang keras, yang kasar, tegas, dan dia adalah salah satu kelompok yang sangat membenci Islam. Ternyata walaupun dia akhirnya adalah orang yang memusuhi Islam pada saat itu, namun Allah lah sang pemilik hati,
yang melunakkan hati Umar bin Khattab ketika mendengar adiknya membaca Al-Quran surat Thaha. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Hidayah Allah datang. Ketika hatinya melunak, hidayah Allah datang dan akhirnya dia menjadi benteng terdepan dalam membela agama Allah. Kalau kita melihat ke belakang, mencoba untuk kembali ke belakang, bagaimana sekitar tahun 1433 tahun yang lalu ya, hitungan hijriahnya kan sekarang kita ada di tahun 1433. Berarti kurang lebih di 1400-an tahun yang lalu, ketika kita mendengar orang Arab itu berada dalam jahiliyah. Jahiliyah adalah atribut yang dituliskan oleh para sejarawan untuk menggambarkan situasi yang terjadi kira-kira pada abad ke-5 Masehi saat itu. Kenapa? Karena di dalamnya ada kekufuran, ada kemusyrikan, ada kezaliman, ada kemaksiatan, kebatilan, kejahatan, pelanggaran kemanusiaan, tindakan sewenang-wenang, dan sejenisnya yang terjadi dan berkembang pada masyarakat Arab jahiliyah saat itu. Dunia benar-benar gelap gulita. Nah, lalu Al-Quran hadir, mengajarkan akhlak terpuji, akhlak mulia yang menghiasi tindak tanduk, tingkah laku, perbuatan, dan segala tindakan manusia. Al-Quran juga hadir mengajarkan prinsip persamaan, menegakkan keadilan dan kebenaran, memerangi kezaliman dan kesesatan. Nah, dan satu hal yang harus kita sadari dan pahami sebagai wanita muslimah adalah Al-Quran sangat menjunjung tinggi derajat perempuan. Ya, ini harus sangat kita yakini ini, karena ketika banyak pemahaman para feminis yang menularkan doktrin-doktrin tentang asas kebersamaan antara laki-laki dan perempuan yang akhirnya bukan menghantarkan keyakinan seorang muslimah itu menjadi kuat terhadap Allah dan ajarannya, justru malah melencengkan karena akhirnya meragukan bahwa ternyata Al-Quran dianggap tidak adil terhadap perempuan. Justru harusnya kita itu sama-sama bisa meyakini bahwa Al-Quran itu hadir justru untuk menjunjung tinggi derajat perempuan. Nah, next, semoga Allah izinkan kita bertemu kembali. Kita akan bahas tentang Al-Quran dan perempuan lebih detail lagi ya. Sekarang sesuai dengan rekomendasi dari panitia, saya dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya akan mencoba untuk belajar kembali dan mengajarkan sedikit ilmu tersebut dalam majelis yang penuh berbarokah ini. Khususnya tentang bagaimana Al-Quran change our life. Okay. Jamaah majelis virtual yang salihah, mumtazah, wa faizah fid din wa dunya wal akhirah insyaallah. Kita masih berbicara di seputar Al-Quran ketika kekuatan ruhiyah Al-Quran itu sedemikian dahsyatnya, sehingga dimisalkan ketika diturunkan di atas sebuah gunung, niscaya gunung itu pun akan goncang. Goncang karena rasa takut terhadap Allah, pencipta langit dan bumi. Pada surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'annahum yatafakkarun." Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat gunung itu tunduk dan terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan ini kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Saking dahsyatnya kekuatan rohania dari Quran tersebut. Maka sepanjang sejarahnya Al-Quran membuktikan dari masa ke masa kemukjizatan itu. Secara global, kemukjizatan terbesar Al-Quran adalah dapat merubah dunia dari alam kegelapan kepada alam yang terang dan beradab. Jazirah Arab yang pada masa itu sangat relatif singkat tertransformasi dari alam jahiliyah ke alam yang tidak saja berperadaban, tapi telah menjadi pijakan awal juga dari terbangunnya peradaban dunia modern seketika itu. Jazirah Arab, bahkan di seluruh alam dengan ajaran Al-Quran terbangun pandangan yang berperadaban tentang keragaman, tentang perbedaan ras, etik dan warna kulit dan semua hal. Al-Quran hadir untuk mendamaikan segala sesuatu keributan, keresahan, segala kerusuhan yang terjadi pada saat itu.
Maka dengan ajaran Al-Quran yang luar biasa, terbangunlah sebuah penerimaan, acceptance, bahkan penghargaan, appreciation terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Maka kita mengenal ada selalu istilah al-ikhtilafur rahmah. Dari perbedaan-perbedaan itulah ada rahmat, ada kasih sayang yang Allah hadirkan. Mukjizat dalam perubahan juga terlihat dalam hal perdamaian. Dengan Al-Quran, bangsa Arab yang telah beratus-ratus tahun berperang saudara, dendam di atas dendam, lalu kembali bersatu dan akhirnya bersaudara, bahkan melebihi saudara sekandungan. Sebagaimana telah Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Disebutkan bahwa berpegang teguhlah kamu semua pada tali atau agama Allah, janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ini bisa kita jadikan gambaran keadaan kita saat ini. Ayat ini diturunkan tentang bagaimana keadaan Arab pada saat itu. Namun ketika kita bisa mengambil pelajaran dan mensinkronkan dengan keadaan kita saat ini adalah contoh yang terkecil dalam sebuah keluarga. Ketika dalam sebuah keluarga ini ada kesenjangan, ketika dalam sebuah keluarga ini pelan-pelan terkikis ada rasa kasih sayang, perhatian, kedamaian, maka kembalilah ke Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kembalilah ke Quran, saling berpegang lagi teguhlah kalian dengan Quran. Maka Allah akan membalikan keadaan yang semrawut itu menuju ke kebahagiaan. Tidak perlu disurvei sepertinya bagaimana sebuah keluarga itu bisa ada selalu dalam sakinah, mawaddah, warahmah ketika akhirnya dalam satu keluarga itu mereka selalu memuliakan Al-Quran, menghadirkan Al-Quran dan menghidupkan ruhiyah mereka dengan Al-Quran di dalam sebuah keluarga tersebut. Seorang suami, seorang istri, ataupun seorang anak kepada orang tuanya, atau orang tua kepada anaknya, tidak akan ada keburukan yang hadir di antara mereka ketika ada Al-Quran di tengah-tengah mereka. Dan ini sudah Allah sudah beri petunjuk kita untuk menuju ke sana, namun sedikit dari kita yang mengetahui itu dan sedikit dari kita yang menyadari hal itu. Dan kita semua berharap kita yang ada di sini kita bisa betul-betul mengambil pelajaran bahwa Al-Quran bisa menjadi solusi dari setiap permasalahan hidup, bisa mempererat apa yang renggang, bisa menyatukan apa yang berbeda, bisa menghadirkan kecintaan, kasih sayang yang mungkin pelan-pelan terkikis. Saya tidak perlu akhirnya menyebutkan bahwa Al-Quran ini secara penemuan ilmiah saja sudah sangat menjadi bukti bahwa Al-Quran menjadi sumber segala macam ilmu. Kalau kita lihat ya, dari contoh dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 30 disebutkan, awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah menyatu? Kita bayangkan bahwa langit dan bumi dulu adalah menyatu, lalu kemudian dipisahkan oleh Allah. Dipisahkan oleh langit dan bumi tersebut. Lalu kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Afala yu'minun? Tidakkah mereka itu beriman? Nah, dari ayat ini ada 2 poin yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, bagaimana akhirnya Allah menggambarkan ketika langit dan bumi itu dulunya menyatu lalu dipisahkan, diterjemahkan oleh para ilmuwan saat ini
Dan mereka menyetujui teori tersebut, akhirnya keluar ada teori yang disebut dengan The Big Bang. Apa itu The Big Bang? Ledakan dahsyat atau dentuman besar yang merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Teori ini ditemukan oleh manusia kapan? Pada tahun 1912. Setelah ribuan tahun, Quran itu hadir. Ini sebagai bukti. Yang kedua adalah bahwa segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Itu pun tidak ada keraguan bahwa semua sudah dibuktikan. Semua makhluk hidup itu berasal dari air. Manusia berasal dari air mani. Itu sudah dibuktikan. Bagaimana akhirnya ketika kita mendiamkan air, itu pelan-pelan akan ada kehidupan di dalam air tersebut. Entah itu ada jentik nyamuk dan lain sebagainya. Begitupun yang lain. Ini adalah hanya sedikit sekali contoh dari beberapa contoh yang ada Allah hadirkan dalam Al-Quran. Tinggal kita sebagai manusia, Allah selalu akhirnya mengingatkan, afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala tadabbarun. Apakah kalian ini tidak berpikir? Apakah kalian ini tidak akhirnya menggunakan akal kalian? Apakah kalian ini tidak disanggup untuk mentadaburi? Kita diajak Allah untuk akhirnya berpikir, berusaha mentadaburi, dan akhirnya mengambil hikmah dari setiap pelajaran yang ada dalam Al-Quran. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menghadirkan sama-sama ada satu ayat yang semua saya yakin sudah hafal, bahkan dari sejak kecil, dan sangat familiar di telinga kita. Al-Baqarah ayat 255. Ayat apa itu? Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lihatlah dalam ayat ini betapa Allah menggambarkan dalam Al-Quran ada 9 poin penting yang tersampaikan yang mungkin kita tidak pernah mengkaji lebih dalam, bahwa ayat kursi ini merupakan ayat yang dahsyat, salah satu ayat yang menjadi juga penangkal dari kekuatan-kekuatan gaib yang buruk, salah satu ayat juga yang bisa mendatangkan rezeki lebih cepat, sebagai wasilah untuk mendatangkan rezeki lebih cepat. Kenapa? Karena di ayat ini ada 9 poin yang ingin Allah tegaskan sebagai Tuhan semesta alam kepada kita semua manusia. Apa saja? Yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Allah yang hidup terus menerus, yang mengurus makhluknya. Hayyul qayyum. Hayyul qayyum itu adalah hidupnya kekal, terus menerus. Tidak seperti kita manusia, tidak seperti kita makhluk yang memang sudah tergambarkan jelas kapan kita dilahirkan, kapan Allah mengambil kita kembali. Yang kedua, la ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Ketika ada orang yang sedang mendapatkan kesusahan, ujian, lalu tidak ada keimanan dalam dirinya, lalu dia akhirnya menyalahkan Allah akan segala macam penderitaan, ujian, derita yang dia miliki, atau bahkan dia sangat mensangsikan Allah itu ada atau tidak. Di mana Allah? Oh, saat ini saya bertubi-tubi mendapatkan penderitaan, ujian, cobaan, dan sebagainya. Maka lihatlah Allah menegaskan la ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah ngantuk aja enggak, apalagi tidur. Berarti kan terjaga terus, selalu terjaga, selalu menjaga, selalu melindungi. Tinggal kita manusia yang sadar bahwa Allah itu tidak akan pernah tidur. Allah itu tidak akan pernah mengantuk sekalipun. Dan kita harus sadar bahwa Allah mengawasi kita di setiap kegiatan kita, bahkan di aliran darah kita. Poin yang ketiga, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah lah yang memiliki
apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah. Maka ini adalah salah satu cara Allah untuk menjelaskan kepada manusia, memberikan ajaran kepada manusia bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi semua milik Allah. Kita manusia hanya dititipi. Ketika akhirnya Allah uji kita dengan harta yang berlimpah, itu adalah titipan. Ketika kita diuji dengan harta yang melimpah, lalu kita merasa sombong, kita merasa kita sudah menjadi superior, kita merasa sudah menjadi memiliki segalanya, karena kita merasa semua hal itu bisa mudah sekali kita dapati dengan harta kita, maka ingatlah bahwa harta kita pun terbatas. Ada zat yang maha kaya, ada zat yang maha memiliki segalanya, bahkan langit dan bumi seluruhnya adalah miliknya. Maka siapapun kita, punya kuasa apapun kita, ketika nanti di yaumil akhir, Allah lah yang hanya bisa memberikan izin siapa yang memberikan syafaat kepada siapa. Siapa yang tertolak syafaatnya dengan siapa. Wala yuhayatuna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Maka dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Allah ini kursinya sangat luas. Kalau kita berpikir, kenapa kok di situ ada kalimat kursi? Kenapa bukan arsy? Kita kan sering yang kita dengar Allah tuh adanya di arsy, di langit ketujuh, di arsy. Tapi di ayat ini kursiun. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Karena kursiun itu ibarat adalah benda yang memang diduduki, benda yang dimiliki, yang terlihat. Namun di situ ditegaskan bahwa wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Maka kursinya Allah yang di sini adalah disebutkan sebagai ilmu dan kekuasaannya itu meliputi langit dan bumi. Tidak bisa akhirnya kita membayangkan Allah ini berarti lebih besar dari bumi karena kita adanya di bumi. Justru lebih dan lebih dari bumi. Bumi itu hanya sedikit saja dari makhluk yang Allah ciptakan, hanya sekecil saja dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Allah tidak pernah merasa berat ketika memelihara keduanya, memelihara penduduk langit dan bumi. Kenapa? Karena Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Nah, dari sini kita bisa mengambil banyak pelajaran bahwa kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, ketika kita hadirkan keyakinan itu dalam diri kita, maka niscaya kehimpitan, rasa sakit, rasa was-was, rasa dendam karena amarah, rasa benci terhadap seseorang, atau rasa kesal karena mungkin tidak sabar dengan segala macam ujian, harusnya itu tidak ada. Kenapa? Sebesar apapun kesalahan kita, itu sebesar apapun ujian dan cobaan yang Allah hadirkan kepada kita, yakinlah bahwa akan lebih besar nanti solusi yang Allah berikan untuk jalan keluar dari permasalahan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebankan beban yang berat terhadap seseorang di luar batas kemampuannya. Maka akhwati fillah, ummahatus salihah, ibu-ibu yang salihah, kawan-kawan yang insya Allah selalu diberikan keberkahan di dalam kehidupan dunia dan akhirat, kita harus meyakini bahwa Al-Quran bukan saja merupakan pedoman hidup yang akan mengantarkan manusia meraih kejayaan duniawi dan ukhrawi, akan tetapi Al-Quran juga sanggup memecahkan segala problema hidup dan kehidupan yang dihadapi oleh umat manusia dimanapun mereka berada. Sesuai dengan firman Allah dari surat Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan
bahwa bagi mereka adalah pahala yang sangat besar. Maka tidak bisa diragukan lagi bahwa kebenaran Al-Quran itu tergambar jelas bahwa Al-Quran adalah berasal dari pencipta alam semesta yang tidak ada keraguan di dalamnya. Allah pun menjelaskan kembali dalam Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Terakhir ada ayat yang ingin saya sampaikan, dan ini ayat sering sekali kita dengar. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, apa takwa di sini? Siapa mereka yang bertakwa? Apakah kita termasuk dalam golongan al-muttaqin yang disebutkan pada ayat ini? Takwa memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah orang yang menjaga diri dari azab yang kekal dengan berlepas diri dari kemusyrikan, seperti firman Allah, wa alzamahum kalimatat taqwa. Maka takwa yang pertama adalah ketika kita betul-betul meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada kemusyrikan yang kita perbuat. Itu adalah takwa yang pertama. Yang kedua adalah orang yang menjauhi diri dari tindakan atau pengabaian yang dianggap sebagai dosa menurut syariat, termasuk dari dosa kecil menurut kaum tertentu. Al-muttaqi disebut juga al-mu'tarif. Maka sesuai dengan firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Maka kedua ini adalah orang yang menjauhi diri dari tindakan atau pengabaian dosa. Ada maksiat itu ada 2, ada dosa dan ada kesalahan. Dan kita harus selalu akhirnya berlindung kepada Allah untuk terhindar dari maksiat, terhindar dari dosa, terhindar dari kesalahan. Dosa adalah segala perbuatan yang kita lakukan bahkan secara diam-diam dan tidak ingin orang lain tahu. Dan ketika kita melakukan itu, sebenarnya fitrah kita ini menolak. Fitrah kita ini melawan untuk kita tidak melakukan itu. Namun akhirnya kita keluar dari fitrah tersebut, kita melakukan sebuah dosa. Nah, apa bedanya dengan kesalahan? Kesalahan adalah suatu perbuatan yang refleks keluar dari dalam diri kita, yang ternyata perbuatan itu kita tidak niati untuk menjadi sebuah dosa, namun menjadi sebuah kesalahan yang bisa merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Nah, takwa yang ketiga adalah orang yang menjauhkan diri dari segala hal yang memalingkan hatinya dari Allah, serta menekan hasrat dan nafsunya demi ibadah kepada Allah. Ini adalah jenis takwa yang hakiki, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa sebenar-benarnya takwa. Apa yang sebenar-benarnya takwa? Yaitu menekan hasrat dan nafsu kita selain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat meyakini, mungkin tanpa kita sadari dalam kehidupan kita, ketika kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, menjaga konsistensi membaca Al-Quran, menjaga konsistensi untuk beribadah kepada Allah dengan sedikit kemampuan yang kita miliki, selalu kita berusaha memuliakan Al-Quran. Pada saat di mana setan berusaha untuk menguji keimanan kita, mencoba kita memalingkan untuk berbuat dosa, ada saja waktu di mana akhirnya kita ditarik kembali, kita dijaga lagi, kita dihindari lagi untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Contoh yang saat ini mungkin sedang marak-maraknya karena dunia kita sedang dunia virtual, digitalisasi kita yang sangat masif, dunia maya kita yang tidak memiliki batas ruang. Ketika bisa jadi dalam suatu kesempatan ada keinginan untuk mengakses gambar, video, atau apapun yang akhirnya bisa menjauhkan kita kepada Allah, tapi tiba-tiba entah itu internetnya nggak connect, atau pulsanya habis, atau jaringan tiba-tiba akhirnya terputus, dan akhirnya apa? Dengan izin Allah kita tidak jadi melakukan dosa tersebut. Mungkin kita tidak sadar bahwa hal-hal seperti ini sering terjadi di kehidupan kita, dan kita lupa bersyukur. Kita kadang lupa bersyukur bahwa kita terhindar dari dosa. Kita kadang lupa mensyukuri bahwa kita ini sebenarnya sedang dijaga oleh Allah. Maka jangan sampai Allah akhirnya merasa bosan untuk menjaga kita,
akhirnya malah mencabut segala hidayah yang Allah berikan, dan akhirnya kita dilepaskan begitu saja untuk ya terserah kamu. Kalau kamu mau berdosa, silakan berdosa. Nauzubillah, nauzubillah, kita menjadi hamba-hamba yang dibenci Allah, kita menjadi hamba-hamba yang dilaknat oleh Allah. Nauzubillah, nauzubillah. Kawan-kawan semua, ummahatus salihah, semua yang ada pada majelis ini, mahasantri, ustadzah-ustadzah di Quran Call, dan semua yang hadir, ketakwaan seorang muslim dan muslimah pula dapat dilihat standarnya dari kutipan hadis yang akan saya berikan. Ini hadis dari riwayat Ibnu Majah, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam annahu kana yaqul mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihah in amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama 'alaiha abarrathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malih. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi seorang mukmin setelah takwa kepada Allah selain istri yang salihah. Jika suami memerintahkannya, ia akan taat. Jika dipandang, dia akan menyenangkan. Jika dia membagi atau giliran untuk menerima, dia akan menerima. Dan jika suami tidak ada yang menjaga kehormatan diri dan hartanya. Hadis ini bukan ditujukan hanya untuk zaujah salihah, bukan hanya untuk seorang istri yang salihah, tapi lihatlah di awal hadis ini justru malah ditujukan kepada seorang mukmin, kepada seorang suami. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi seorang mukmin, bagi seorang suami ketika setelah takwa dia kepada Allah kecuali istri yang salihah. Maka ke dalam rumah tangga, dalam kehidupan berkeluarga, kalimat di sini mungkin hanya zaujah, tapi ini ditujukan untuk semua perempuan dalam semua jenjang karir, dalam semua jenjang peran, dalam setiap peran untuk perempuan itu tersebut. Entah itu dia dalam perannya sebagai seorang anak, terlebih sebagai seorang ibu atau seorang istri. Ya. Hadis ini berlaku untuk semua peran perempuan, bukan hanya dia ketika menjadi seorang istri. Jadi bagaimana ketakwaan bagaimana ketakwaan kita bagaimana ketakwaan kita sebagai seorang mukmin ini tergambarkan dari hadis tersebut. Bagaimana kita sebagai seorang mukminah muslimah tergambarkan pengharapan Rasulullah kepada kita seorang muslim dan seorang mukminah dari hadis tersebut. Bagaimana kita akhirnya bisa taat. Istri taat kepada suami, anak taat kepada orang tuanya. Begitupun sebaliknya. Jika dipandang juga menyenangkan, bukan hanya istri yang dipandang menyenangkan oleh suami. Seorang anak pun bagaimana dia bisa menyenangkan untuk dipandang oleh orang tuanya. Begitupun seorang ibu, bagaimana dia selalu bisa menyenangkan di hadapan anak-anaknya. Maka begitupun ketika mendapatkan rezeki, ketika mendapatkan semua hal yang Allah berikan nikmat, entah itu berupa pakaian, berupa makanan, apapun itu bentuknya, kita menerima. Seorang anak selalu bisa menerima, seorang ibu pun selalu bisa menerima, apalagi seorang istri yang ketika dia diberikan oleh suaminya, walaupun hanya sepeser, dua peser, walaupun hanya sepotong, dua potong kue, itu harus menerima. Dan terakhir adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita bisa menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan diri kita, dan juga kehormatan harta dari suami kita, ataupun seorang anak, dia bisa menjaga kehormatan dan nama baik keluarganya, bisa menjaga kemuliaan keturunannya, bisa menjaga nasabnya dari tidak melakukan perbuatan dosa dan akhirnya menimbulkan rasa malu dan sebagainya. Bagaimana seorang ibu pun bisa menjaga kehormatan dirinya dan bisa menjadi contoh, bisa jadi madrasah pertama, bisa jadi sekolah pertama bagi anak-anaknya, bisa menjadi pengajar al-ummu madrasatul wa mudarrisatul ula. Maka seorang ibu itu adalah sekolah pertama untuk anaknya.
Bagaimana dalam hadis ini seorang ibu betul-betul bisa menjadi seorang pengajar yang pertama untuk anaknya dan menjadi sekolah. Bukan hanya pengajar, tapi menjadi sekolah. Yang dari sekolah itulah sumber anaknya itu bisa mendapatkan pendidikan, pengajaran, pembentukan karakter, pengembangan mental, dan lain sebagainya. Kita semua berharap kita ketika ditakdirkan Allah menjalani peran kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang mukminah, ditakdirkan Allah menjadi perempuan, maka jangan sampai kita berkecil hati bahwa kenapa kok kita kesannya ada yang berpikir bahwa perempuan itu lebih ribet. Dalam Islam itu perempuan itu lebih susah, menutup aurat saja harus lebih banyak ketimbang laki-laki, kan, seperti itu. Jangan sampai kita berpikir pendek, bahwa akhirnya pikiran pendek-pendek itu justru menghalangi kita dari keridhaan Allah. Itu tandanya bahwa kita masih sangat sedikit belajar. Kita masih sangat perlu lagi memperdalam keilmuan. Jangan pernah merasa puas dengan titel yang dimiliki, atau jangan pernah merasa puas dengan keilmuan yang mungkin sebenarnya baru saja sangat sedikit. Terus kita cari, terus kita belajar, dan saya sangat bangga dan senang bisa hadir di antara kawan-kawan yang semangat untuk menuntut ilmunya luar biasa. Semoga pertemuan batch 3 ini tidak menjadi pertemuan terakhir, untuk kita bisa berjumpa kembali, untuk sama-sama belajar tentang ilmu, tentang Al-Quran, dan tentang banyak hal. Maka yang terakhir, what we have to do. Jadi apa yang harus kita lakukan agar betul-betul Al-Quran itu change our life. Yang pertama, belajar untuk bisa membaca dan mengaji dengan baik dan benar. Dan ini sudah kawan-kawan lakukan dengan ikut serta dalam Quran Call ini. Ini kawan-kawan sudah betul-betul berada dalam track yang benar. Sudah belajar untuk bisa membaca atau mengaji dengan baik dan benar. Urusan nanti hasilnya bagaimana, itu kita serahkan sama Allah. Yang penting kita sudah berusaha untuk belajar. Kita sudah berusaha untuk pelan-pelan membacakan sesuai dengan makharijul huruf yang baik dan benar. Lalu kita setelah betul-betul kita bisa belajar dengan baik, membaca dengan baik, kita tidak boleh bosan. Tapi yang kedua, paksakan diri untuk membaca. Dalam satu hari, ketika tidak sanggup satu lembar, minimal 5 ayat. Nggak bisa 5 ayat, 1 ayat. Minimal ada setiap ayat Al-Quran yang kita baca. Kalaupun akhirnya banyak kesibukan, sebelum tidur minimal kita menjaga wudhu, membaca Al-Quran. Ya. Yang ketiga, mempelajari dan memahami isi kandungannya, menghayati dan mengamalkan isi kandungannya, memuliakan dan mengagungkan, memelihara dan menjaga kemurnian. Nah, salah satu poin dari memelihara dan menjaga kemurnian adalah dengan niat untuk menghafalkan Al-Quran. Seperti tadi yang di awal sudah saya jelaskan bahwa Al-Quran salah satu wasilah untuk kita terjaga adalah karena banyaknya hufat yang lahir, yang dengan izin Allah Al-Quran dititipkan ke dalam hati dan pikiran mereka. Dan semoga kita berada pun dalam barisan mereka, walaupun dalam diri kita saat ini mungkin belum bisa, tapi niat itu tetap ada, tetap kita jaga. Insya Allah itu bisa Allah hadirkan kepada anak cucu keturunan kita kelak. Yang ketujuh, mengajarkan dan menyebarluaskan. Yang kedelapan, berjuang untuk tetap meninggikan kalimat Allah. Dan inilah beberapa poin yang saya saat ini terus terang juga sambil belajar lagi. Bukan saya mengajarkan, saya juga belajar kembali, saya mereview ulang, dan akhirnya dengan ini termotivasi untuk bisa tetap berada dalam track yang benar dengan sesuai petunjuk Allah, dan kita selalu Allah jaga dalam keridhaan dan keberkahan hidup. Inilah dari saya sekian, saya mau mengajak kawan-kawan berdoa, sebelum mungkin nanti ada sesi doa khusus, tapi ini doa yang sangat saya sukai, doa yang betul-betul menggugah perasaan saya bahwa saya harus hafal doa ini. Dan dari doa inilah ada semangat untuk selalu menjaga hati, untuk selalu akhirnya berusaha untuk membersihkan hati, tidak boleh memandang manusia itu buruk, walaupun dia memiliki kesalahan. Kita tidak boleh membenci, yang kita benci adalah sikapnya, bukan dirinya. Dan setelah itu kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad istama'at 'ala muhabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala da'wat 'ala nusrati syari'atik fawathiq Allahumma rabutataha wa addim muddaha wa biha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واسرح صدورها بفيض الإيمان بك
وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هدنا الله وإياكم أجمعين. Terima kasih, saya mohon maaf atas segala kekurangan, saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Asallahu ayyaghfirallahu li wa lakum jami'an wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Jazakumullah khairan Ummah atas materi yang sudah disampaikan hari ini, luar biasa. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan, yang sudah kita dengarkan sama-sama, ini meningkatkan motivasi kita untuk terus belajar Al-Quran, ya. Terus kita untuk menjadi pembelajar Al-Quran gitu, menyebarkannya, insya Allah, amin. Ya, tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Ummah, ya. Sebenarnya semua materi itu intinya, jadi semua itu daging semua, betul ya. Tapi untuk poin besarnya mungkin yaitu Al-Quran, kita tidak bisa mengubah Al-Quran, tapi Al-Quran bisa mengubah hidup kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apapun problema yang kita hadapi itu kembali lagi ke Al-Quran gitu ya. Jadi kembalikan lagi ke Al-Quran, kita lagi sedih, kita kembali ke Quran. Pokoknya semuanya itu kita kembalikan ke Al-Quran. Ya, kemudian insya Allah nanti mudah-mudahan seperti yang Umar tadi bilang, kita mungkin insya Allah kesempatan berikutnya mudah-mudahan bisa mendengarkan lagi ya nasihat dari Ummah, ilmu-ilmu dari Ummah mengenai Al-Quran dan wanita. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa undang Ummah lagi untuk kajian selanjutnya insya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin untuk berikutnya ada yang ingin bertanya dari jamaah sekalian, bisa langsung mengaktifkan video dan voice-nya atau melalui chat. Ya, silahkan. Ada yang bertanya? Kalau ada yang mau bertanya mungkin malu, boleh nanti dikasih nomor WA Ummah. Oh kita iya. sharing aja. Oh gitu, ya. Baiklah, jadi Ummah nanti kalau misalnya ada yang mau sharing-sharing dengan Ummah, bisa nanti akan diberikan nomor telepon Ummah ya. Ya. Mungkin kalau saat ini malu atau gimana. Ya, sekali lagi jazakumullah khairan Ummah atas materi yang luar biasa hari ini. Semoga Ummah sehat selalu, Ummah dan Abi dan keluarga semua, dan juga bisa terus memberikan ilmunya kepada kami santri-santrinya Ummah. Insya Allah. Boleh Ustadzah Reja boleh nanya dikit aja. Boleh, silakan Ibu Lina. Ustadzah Rina. Cuman ini aja sedikit. Mungkin sekalian saya ini aja ya, kesan-kesan saya selama di ikut Quran Call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin yang dari awal sampai terakhir batch 3 ini ikut dari mulai April 2020 sampai sekarang terakhir tuh kalau nggak salah Juli 2021. Dari mulai saya masih aktif karena kami dari Garuda, di Garuda sampai saya terakhir sekarang sudah pensiun, sudah di rumah. Jadi saya karena mungkin saya juga merasa kalau sudah pensiun pasti saya nggak ada kegiatan karena anak saya juga sudah gede walaupun memang belum menikah. Jadi saya inginnya banyak kegiatan, ya salah satunya waktu itu ada ajakan untuk ikut Quran Call ini. Alhamdulillah saya ikut dan saya sangat tertarik karena ternyata kalau baca Al-Quran itu kalau sendiri itu lain gitu. Kalau ini kan kayak tadi seperti Ustadzah Rina udah bilang, jadi belajar terus dipaksa gitu. Kalau ini jadi kayak dipaksa, jadi saya kayak dipaksa tapi jadi rutin gitu. Jadi saya malah jadi senang alhamdulillah. Jadi saya pengennya, nggak tahu nih Mbak Husnul tadi bilang ini terakhir, kalau saya mau ada lagi saya sih inginnya ikut lagi insya Allah. Insya Allah. Tuh. Nah mungkin selama saya ikut ikut Quran Call ini banyak kesan positifnya terutama dari teman-teman ustadzah dari dari Quran Call yang tadi saya banyak belajar. Saya juga pernah ngaji sebenarnya tapi ngajinya mungkin mahrojnya dan sebagainya
tajunya jelek, tapi dengan ikut Quran Call ini alhamdulillah ilmu saya mulai bertambah. Terus ada tadi paksaan itu, dan kebetulan Ustazah Reja yang yang membimbing saya, beliau juga meminta saya untuk belajar menghafal. Saya sudah mulai menghafal, memang mungkin masih juz amma, tapi alhamdulillah jadi saya terpaksa untuk, mungkin awalnya terpaksa gitu, tapi alhamdulillah saya sekarang menikmati. Saya sudah sampai ke surat kemarin terakhir sama Ustazah Reja, surat Al-Alaq kalau nggak salah, alhamdulillah. Masya Allah. Nah mungkin saya cuman baru sampai di situ, Ustazah Rina, baru sampai 2 yang di atas itu tadi yang disampaikan ke 8 itu. Jadi belajar saya terpaksa mungkin ya mengajarkan sedikit ke suami sama anak-anak. Tapi dari yang 8 itu ada mempelajari dan memahami, menghayati, memuliakan, itu saya kok belum ketemu gitu. Gimana caranya supaya saya bisa, kan karena tadi disampaikan di Al-Baqarah ayat 2 itu bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk kita gitu, bahwa segala sesuatu tadi disampaikan Al-Quran tidak bisa dirubah, tapi dia akan berubah kita. Al-Quran juga tadi kan katanya kalau nggak salah teori dari segala sesuatu, teori of everything gitu. Cuman kan saya saat ini dengan ikut Quran Call, saya mungkin baru 2 tadi itu belajar dan dipaksakan. Saya ingin sampai ke yang tahap berikutnya gitu. Nah itu gimana caranya? Tadi kan Ustazah Rina cuma menyampaikan ada 8 poin. Apa saya harus belajar sendiri? Tapi saya pernah dengar bahwa kalau Al-Quran ini kalau bisa berjamaah, jangan belajar sendiri. Kalau belajar sendiri nanti takutnya penafsirannya itu beda gitu. Mungkin kesan-kesan saya tadi alhamdulillah saya sudah mulai menyenangi membaca Al-Quran. Saya sudah yang belajar mengaji setiap hari, alhamdulillah sudah saya laksanakan, walau dengan makhraj yang mungkin udah lebih baik gitu. Mungkin dari saya itu kesan-kesan Mbak Ustazah Reja, dan pertanyaannya yang tadi itu dengan Ustazah Rina, yang berikutnya itu yang mempelajari, memahami itu gimana caranya supaya saya bisa sampai ke sana gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab langsung apa gimana, Cak? Iya, Umah, silakan dijawab langsung aja. Ini Masya Allah ya. Ibu Lina, kalau saya boleh tahu, Ibu berapa usianya, Bu? Saya 58. Lahir 63. Oh, Masya Allah. Beda 6 tahun dengan ibu saya. Ibu saya sekarang usianya 63, 62, 63 lah. Alhamdulillah, saya bahagia sekali nih ngeliat ibu yang semangat masih belajar Al-Quran. Alhamdulillah ini harus sangat disyukuri oleh ibu dan jamaah-jamaah sekalian bahwa di usia Ibu Lina juga yang seperti saat ini Allah masih hadirkan hidayah, Allah masih berikan kasih sayangnya, Allah masih berikan petunjuk untuk bisa berpikir bagaimana mensibukkan diri saat ini untuk mendapatkan bekal akhirat ya. Baik tadi, kalau kita sudah bisa memaksakan diri kita pelan-pelan lalu kita mempelajari. Belajar Al-Quran itu memang tidak bisa sendiri. Yang dimaksud tidak bisa sendiri ini yang pertama kita belajar ngaji ya. Kita nggak bisa belajar ngaji itu sendiri gitu. Harus ada yang ngajarin. Harus ada orang guru yang memang punya sambungan riwayat ngajinya ini langsung kepada Rasulullah. Walaupun dia belum bersanad, tapi dia berasal dari guru-guru yang memiliki sambungan sanad kepada Rasulullah. Jadi nggak asal ngaji, nggak asal sumber guru ya. Dan alhamdulillah insya Allah yang di Quran Call ini, kawan-kawan yang di Quran Call yang ada di Darul Quran, ini insya Allah sudah dalam satu sanad ya, dalam satu sanad walaupun juga secara personel kawan-kawan ini seperti Ustazah Erna, Ustazah Reza, Ustazah Maya, Ustazah Wulan, itu masih on proses juga untuk sampai mendapatkan legitimasi sanad tersebut. Cuman secara prinsip pengajarannya sudah sesuai bersanad kepada Rasulullah SAW. Jadi belajar di Quran sudah sangat tepat, harus diajarkan oleh orang yang tepat. Walaupun mungkin pasti masih banyak lembaga-lembaga lain, masih banyak tempat-tempat yang lain, cuman pastikan kalau mau belajar Quran, lihat dulu bagaimana siapa pengajarnya dan apakah Al-Qurannya tersebut diajarkan dalam satu sanad terhadap Rasulullah.
Yang selanjutnya Ibu, bagaimana kita berusaha untuk menghayati, mengamalkan. Nah, apa yang Ibu sudah lakukan untuk akhirnya bisa menghafalkan Al-Quran walaupun baru nyampe surat Al-Alaq itu sudah luar biasa. Kalau kita bicara mengamalkan, jangankan Ibu Lina, orang-orang yang sudah hafid, sudah penuh dengan hafalan Quran dalam otaknya sekalipun, itu masih ada tantangan untuk yang namanya mengamalkan isi kandungannya. Kita bicara isi kandungan Al-Quran, yang pertama aja nih, yang paling simpel, ayat yang selalu kita baca, Al-Fatihah, itu ada ayat di mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Satu ayat ini saja masih banyak dari kita yang belum bisa mengamalkan. Bahwa kita ketika sedang dilanda kesusahan, kita sedang dilanda kepahitan, kita ada dari kita yang nggak langsung beristighfar dulu. Justru kita langsung nangis, kita langsung bingung. Ini jalan keluar kemana? Ini harus ke siapa? Nggak ada yang bisa nolong. Berarti ketika kita berpikir seperti itu, ketika kita ada masalah, lalu kita tidak langsung berpikir ada Allah yang memberikan solusi, itu secara tidak langsung kita tidak mengamalkan ayat tersebut. Ini baru Al-Fatihah ya. Maka kebalikannya pun seperti itu. Ketika dalam keseharian kita berpikir setiap masalah yang hadir, setiap cobaan yang hadir, biarlah dia hadir. Kita akan hadapi, kita akan berdiri tegak, kita akan hadapi, kita akhirnya juga akan kuat, karena kita yakin ada Allah yang maha memberi solusi. Nah, ini berarti kita sudah mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka pelan-pelan aja Bu, pelan-pelan. Nah, kalau Ibu sudah menghafalkan surat An-Nas, dan bahkan kita semua sudah hafal surat An-Nas, kita uji diri kita sudah bisa nggak kita ngamalin surat An-Nas? Apa sih yang terkandung dalam surat An-Nas tersebut? Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Tuhan yang manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan manusia, minal jinnati wan nas, ataupun dari kejahatan jin dan manusia. Ketika malam-malam nih, tes nih, malam-malam mati lampu, jalan ke kamar mandi, jalan ke dapur, tidak ada rasa takut sekalipun karena ada gangguan, mungkin ada jin atau apa, itu berarti kita sudah mengamalkan surat An-Nas. Tapi kalau kita masih tetap takut, jalan kemana, jalan dekat kuburan, jalan tengah malam hari, takutnya karena ada jin, karena ada gangguan setan dan lain sebagainya, itu berarti kita belum mengamalkan surat An-Nas. Ini baru surat An-Nas ya Bu ya, baru surat An-Nas, belum surat-surat yang lainnya. Tetapi akhirnya disinilah kita harus bisa semangat terus belajar, mengkaji lagi, tadabbur Al-Quran. Maka kita nih sebagai wanita, kita harus punya Quran terjemah. Wajib banget kita punya Quran terjemah. Al-Quran yang di sampingnya ada terjemahan dengan bahasa Indonesia. Dan dari terjemahan itu paling tidak kita sedikit bisa memahami ini kemana, ini artinya apa, ini untuk apa. Lebih bagus lagi kita punya Quran tafsir. Seperti itu. Tapi jangan lantas kita puas dengan apa yang kita baca sendiri, memang harus ada gurunya. Adakan majelis taklim, entah itu di rumah, di keluarga. Kalau ada arisan keluarga, isinya jangan cuma makan doang, jangan cuma hura-hura bagi-bagi makanan dan hadiah, tapi di situ harus ada taklimnya, harus ada keilmuan yang dimilikinya, harus menghidupkan semangat untuk tetap belajar Quran aja, pokoknya nggak akan habis sampai pun akhirnya hidup kita habis ratusan tahun, Quran itu belum habis kita pelajari. Seperti itu. Maka untuk 8 poin yang tadi Bu, 8 poin yang tadi, kita ini semua selalu sedang berusaha untuk mengerjakan itu. Dan saya yakin semua dari kita pun sebenarnya sudah meniti jalan menuju 8 itu semuanya. Cuma tinggal bagaimana kita konsisten, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah hadirkan keistiqomahan. Semoga hidayah Allah ini enggak Allah cabut, semoga hidayah Allah ini enggak Allah lepas. Semoga hidayah Allah ini betul-betul masih Allah kasih ke kita. Seperti itu Ibu ya. Pokoknya tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk akhirnya banyak bertanya kepada siapapun yang dianggap mungkin bisa menjawab, dan jangan puas dengan sedikit ilmu yang Allah titipkan. Seperti itu. Dan pelan-pelan kita amalin, Gitu. Ya Bu ya, semangat Bu, hafalannya harus nambah. Insya Allah, terima kasih. Amin. Ya, baik. Ada lagi? Ya,
Terima kasih Uma atas jawabannya dan Ibu Linda juga atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya lagi? Ini ada siapa nih yang tanya di kolom chat? Saya setuju iya. dengan Bu Lina, apakah ada kelas tafsir, jadi bisa bareng-bareng mendalami Al-Quran, ya monggo aja. Bismillah. Iya, mudah-mudahan nanti bisa kita adakan Dengan kelas siapapun tafsir, narasumbernya bebas, yang penting kita punya semangat untuk bisa belajar tafsir. Gitu. Kalau kita mau bertemu lagi, kita buat majelis lagi, kita belajar sama-sama lagi, ahlan, insya Allah. Bismillah. Iya, saya siap. Ya, Masya Allah. Terima kasih, Maya. Nanti mungkin mudah-mudahan kita bisa mengadakan kelas tafsir ya. Nanti mungkin dari Ummah yang akan memberikan materinya atau dari yang lainnya. Semoga yang itu tadi, yang penting kita tetap menjaga semangat kita untuk terus belajar Al-Quran. Jadi berproses gitu ya, step by stepnya kita nikmati setiap prosesnya untuk belajar Al-Quran seperti itu. Insya Allah ya. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Boleh langsung di ini aja, di unmute atau di kolom komentar boleh. Ya, silakan. Ya. Mungkin ini sudah tidak ada yang bertanya lagi, Uma. Mungkin karena tadi Uma penyampaiannya memang sangat gamblang gitu ya. Masya Allah sudah sangat mewakili memang tema kita hari ini, yaitu Al-Quran mengubah kehidupan kita. Ya, semoga apa yang sudah Uma sampaikan kepada kita semua bisa kita amalkan. Tetap berproses, kita tetap menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita. Tidak terputus hanya sampai di sini saja untuk kita belajar Al-Quran. Seperti itu. Amin. InsyaAllah. Baik, jazakumullah khairan Ummah. Ya, mungkin sudah ini tidak ada yang bertanya lagi. Ya, baik. Mungkin kita langsung melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu prakata dari santri ini, Masya Allah ya. Jadi mungkin ada kesan-pesannya selama belajar di Quran Call ya. Mungkin yang sudah pernah ikut dari batch 1 sampai batch 3 atau yang baru ikut di batch 2-nya atau bahkan di batch 3-nya. Nah, ini bisa menyampaikan ya sedikit kesan-pesannya yang sudah dirasakan selama belajar di Quran Call. Nah, mungkin kita mulai dari santrinya Ustazah Wulan dulu ya, dari Mbak Priska. Nah, Mbak Priska ada? Ya, ada Ustazah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa menyampaikan sedikit pesan dan kesan selama proses ini berjalan. Alhamdulillah juga ini sesi prakata ini dimulai setelah kajian dan memang jadi semakin apa yang disampaikan dari Ustazah Rina itu membuat saya pribadi dan saya yakin juga teman-teman semakin yakin bahwa kita sedang belajar bersama-sama di jalur yang tepat lah gitu untuk bisa pertama mendapatkan semua kebaikan dari Al-Quran, karena tadi disampaikan bahwa Al-Quran itu bisa merubah hidup kita insya Allah, dan kita mengimani bahwa memang Al-Quran itu benar dan tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Dan kalau kita flashback untuk beberapa waktu yang lalu selama proses membimbing, selama proses mengaji, itu memang kami dibimbing oleh Ustazah Wulan, dan kami sadar betul bahwa masih banyaklah hal-hal yang ternyata masih perlu ditingkatkan gitu. Dan bersyukur sekali atas kesabaran Ustazah Wulan dalam menyampaikan materi, membimbing, dan memperbaiki detail bacaan kami, terus selalu mengingatkan progres untuk kita untuk selalu belajar, mengulang kembali, itu sangat-sangat bersyukur lah karena kesabaran, dan itu jadi kayak lebih semakin termotivasi. Jadi kalau tadi Bu Lina sampaikan, jadi kayak lebih dipaksa, mungkin bukan dipaksa dong, semangat lagi untuk terus belajar gitu. Nah, semoga ilmu yang sudah disampaikan dan semua usaha yang sudah diberikan oleh
Ustazah Ulan khususnya dan terutama dan juga ustazah lainnya kepada kami sebagai murid batch 3 ini bisa berbuah menjadi amal jariah untuk ustazah di kemudian hari tentunya, dan insya Allah ilmu ini akan selalu kita pakai, akan selalu kami pakai sebagai murid dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Dari sisi lain dari sebagai murid pun kiranya kami minta dibukakan maaf sebesar-besarnya apabila selama proses mengaji ada hal-hal yang kurang berkenan, karena mengingat jumlah bimbingan tiap ustazah, apalagi ustazah Ulan juga kan cukup banyak gitu dengan kondisi yang berbeda-beda pula, apalagi kondisi yang kemarin mungkin kita ada ujian segala macam, masing-masing punya schedule yang berbeda, bergonta-ganti gitu. Jadi ya mohon dimaafkan apabila memang agak ada yang kurang nyaman gitu. Dan kesabaran dalam membimbing itulah yang menjadi penyemangat kami untuk terus belajar sih. Dan terlepas dari hasil yang apapun yang tertulis yang sudah diberikan, kami, saya dan teman-teman yakin bahwa memang setiap peserta tuh pasti sedikit demi sedikit menjadi terus meningkat kualitas bacaan Al-Qur'annya. Dan sekali lagi selamat kepada peserta, saya juga yang sudah menempuh pelajaran sampai sejauh ini, dan juga tim Khairunisa yang sudah memfasilitasi program ini, program yang sangat bagus ini sampai batch 3, insya Allah sampai batch selanjutnya. Semoga niat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita untuk terus meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita selalu terjaga sehingga memberikan manfaat kembali untuk kita sebagai pribadi, harapannya, dan juga sekitar kita, dan di kondisi saat ini selama kita hidup maupun ketika nanti di yaumul hisab nanti. Sekian Ustazah dari saya, dan sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Priska, Masya Allah ya. Baik, untuk selanjutnya prakata dari Santri Ustazah Maya nih, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Nia Agustini. Ya, kepada Ibu Nia silahkan. Makasih ya Ustaz Reza. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati para ustazah dari Darul Quran, kemudian tim dari Garuda Khairunisa, terutama Uma. Terima kasih atas sharingnya. Sebenarnya saya diminta Mbak Maya untuk prakata itu takut, karena ilmunya masih sangat sedikit dibandingkan dengan yang lain. Nggak ada lah ilmunya itu dibandingkan teman-teman yang lain ya. Tapi ya sedikit memberanikan diri lah gitu ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kesempatannya untuk menyampaikan sepatah kata sebagai perwakilan murid dari santrinya dari Ustazah Maya dalam acara wisuda Santri Quran Khairunisa batch 3 ini. Saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala bisa belajar Quran melalui Santri Quran Khairunisa ini dan via Quran Call ya, karena sangat merasakan manfaatnya, terutama menyadari kesalahan-kesalahan dalam membaca Quran, yang dimana dengan kesabaran dan ketulusan para ustazah, terutama Ustazah Maya dalam membimbing dan meluruskannya, bisa membuat saya merasa lebih baik meskipun jauh dari sempurna. Bukan ustazahnya tapi sayanya, karena masih belajar. Kalau ibaratnya tuh masih praskul ya, prasekolah ya, bukan TK aja belum masuk gitu kalau belajar mengenai Al-Quran ini. Bahkan sekarang karena saking bagusnya, saking merasakan manfaatnya, saya memasukkan seluruh anak-anak saya ikut program Quran Call ini. Ya, jadi semuanya sampai anak-anak juga saya masukkan, saya wajibkan, bahkan bukan sunnah lagi gitu untuk ikut Quran Call, karena ya mungkin selama ini kita bisa membaca Quran tapi tidak tahu bagaimana membaca Quran itu dengan benar dan tepat gitu ya. Jadi qadarullah saya itu dari dulu, karena memang saya dapatnya dari Garuda Khairunisa, saya itu dari dulu ingin mencari ustadz ya, baik ustadz atau ustazah, dan karena merasa kok lafaz Quran saya itu maksudnya jauh dari sempurna, jangan-jangan yang saya baca itu salah gitu ya. Bagaimana kalau salah? Ternyata artinya juga jadi berbeda gitu ya, dan salah. Qadarullah memang ya Allah, alhamdulillah mungkin saya ini merupakan bagian hidayah dari Allah. Saya mendapatkan informasi waktu itu dari sahabat saya Ibu Tafiana. Jadi saya sampai ingat, mudah-mudahan jadi amalan Bu Tafiana. Saya cerita, Bu, saya ingin belajar ini. Saya tidak mau muluk-muluk tapi belajar bagaimana membaca Quran yang benar.
Bu Tafiana menyampaikan, Ibu ada program Hairunisa dari Garuda. Emang bisa kalau anak perusahaan Garuda ikut, gitu ya. Oh bisa, katanya. Nah akhirnya Bu Tafiana menyampaikan, coba deh ketemuin sama Mbak Mira, gitu ya. Nah lewat Bu Mira lah saya kenal Quran Talk dengan Ustazah Maya ini. Dan alhamdulillah itu saya dapat merasakan manfaatnya luar biasa, gitu. Pengalaman menjadi murid atau santri dari Ustazah di Quran Talk ini, terutama Ustazah Maya, merupakan pengalaman luar biasa yang tidak tergantikan ya. Alhamdulillah mungkin saya adalah muridnya tersenior dari Ustazah Maya gitu ya. Jadi mohon agar dimaklumi kalau proses belajarnya, kalau ibarat komputernya masih Pentium 3, susah ingat banyak lupa gitu ya. Ya, mohon maaf ini para ustazah kalau memang saya lambat gitu dalam memahaminya gitu ya. Tapi Masya Allah dengan kesabaran dan keikhlasan ustazah dan para pengajarnya, alhamdulillah saya bisa mendapatkan sertifikat dan wisuda pada hari ini. Ya. Saya sering bercanda kepada ustazah Maya gitu ya, karena saking enaknya ngajar, kadang-kadang ngobrolnya juga banyak enakan gitu ya. Saya merasa sertifikat ini adalah sertifikat dengan nilai yang terkecil, terendah seumur umur saya dapat nilai sertifikat gitu ya. Ya. Tapi Masya Allah, ini adalah sertifikat terindah dan terluar biasa bagi saya. Karena dengan sertifikat ini adalah merupakan tabungan akhirat saya. Kalau sertifikat yang lain itu hanyalah masalah duniawi. Tidak. Jadi saya sama sekali tidak melihat nilai kecil besar, tetapi saya bisa, waduh ini yang terkecil, tapi ini adalah sertifikat yang terindah dan terluar biasa bagi saya pribadi. Gitu ya. Terima kasih yang tak terhingga kepada para ustazah yang telah memberikan bimbingannya dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Semoga yang disampaikan dapat menjadikan amal solehah yang terus mengalir bagi para ustazah. Terima kasih juga kepada Bu Tafiana dan Mbak Mira yang telah memperkenalkan program Santi Quran Hairunisa ini. Semoga tercatat juga sebagai amal kebaikan. Mohon maaf jika pengajarannya dalam proses pengajarannya masih banyak kekurangan, baik sikap dan ataupun tutur kata. Dan jangan bosan untuk terus mengajarkan kami yang masih membutuhkan bimbingan-bimbingan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya. Terima kasih Ibu Nia atas kesan pesannya. Yaitu tadi ya, jadi untuk di Quran Call ini tidak hanya untuk akhwat saja, tapi bisa untuk ikhwan bimbingannya ya, dari mungkin dari SD, SMP, dan itu bisa ikhwan dan akhwat untuk bimbingan di Quran Call. Nah, baik, untuk kesan dan pesan selanjutnya tadi udah dicolek-colek nih yang akan disampaikan mungkin oleh Ibu Tafiana ya, santri dari Ustazah Erna. Kepada Ibu Tafiana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya pengen nangis Bunda ya, mohon maaf. Ibu, saya boleh nyapa Ibu Tafiana dulu nggak? Karena lama nggak ketemu. Iya, saya sangat kangen. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih berkat Hairunisa dan Quran Call kita dipertemukan ya untuk bersilaturahim di sini. Alhamdulillah. Mohon maaf saya jadi nangis. Jadi memang kita sangat beruntung ya, artinya Allah kalau menyebut bahwa jadilah orang yang beruntung, inilah insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena kita diberikan kesempatan untuk belajar. Dan belajar sementara bacaan kita masih aja ada yang kurang ya, kita lihat gitu ya. Dan saya sendiri secara pribadi sangat menyadari bahwa terus terang karena saya kebetulan orang Jawa itu kalau makhraj, terutama makhraj itu mohon maaf sekali Ustazah Erna, saya pasti banyak salah. Jadi bilang go itu salah, ain. Nah, hal-hal yang itu tuh berulang-ulang dan itu saya sudah ikut 2 batch. Ini PR saya belum bisa mengucapkan secara baik dan benar. Insya Allah diampuni. Dan kami berusaha dan dengan berkat Hairunisa dan Quran Call ini, alhamdulillah memacu kami untuk bisa membaca Quran itu setiap hari. Jadi alhamdulillah sekarang terima kasih Ustazah Erna, setiap habis subuh selalu dipaksakan untuk baca Quran.
Karena apa? Saya selalu ingat kata-kata Ustazah Irna bahwa ibu diulang. Jadi kalau pas huruf-huruf yang menjadi PR itu saya ulangi dan saya selalu ingat Ustazah Irna, sehingga bacaan itu kita ulangi supaya benar. Jadi saya merasakan aduh ini masih salah, saya ulangi lagi. Tetapi memang jadi apa ya, kita memang harus belajar dengan bimbingan, itu benar sekali apa yang disampaikan Ustazah Rina. Bahwa kalau tidak dengan bimbingan itu kita merasa benar saja ya, jadi kita nggak tahu salah kita ada di mana. Sehingga kami berharap dengan adanya Quran Call dan Khairul Nisa ini bisa dilanjut ke batch berikutnya. Insya Allah ini juga menjadikan ladang amal serta silaturahim bagi kita semuanya. Terutama pada saat wisuda seperti ini, kenapa saya memaksakan bahwa saya harus ikut ini, karena inilah saat kita bisa bersilaturahim. Dan alhamdulillah saya ketemu dengan sahabat saya, dengan Ibu Nia. Aduh, sudah kangen sekali ya Bu Nia, karena masa pandemi kita nggak bisa ketemu. Iya. Jadi insya Allah kita masih bisa bertemu lagi. Ya, insya Allah masih ada umur. Insya Allah kita semua diberi kesehatan semuanya. Dan saya berharap bahwa program ini tetap dilanjutkan, walaupun terus terang saya juga sudah pensiun, tetapi pensiun itu adalah di dunia, pensiun di pekerjaan kita, tetapi untuk belajar Al-Quran itu tidak ada pensiunnya. Jadi tetap harus belajar sampai akhir hayat insya Allah. Dan alhamdulillah insya Allah kita semuanya bisa sama-sama semangat. Kalau melihat dari kata-kata teman-teman tadi, tidak ada yang sedih, tidak ada yang kecewa dengan program ini. Jadi insya Allah ini mendirikan ladang amal ibu-ibu semuanya dengan bimbingan dari Quran Call dan Rohis ya, dari Khairul Nisa. Insya Allah kita tetap terus bisa menjadikan ini adalah menjadikan virtual, jadi pengajian virtual kita gitu ya. Bahkan dengan Khairul Nisa, dengan beberapa program-program yang selalu ada pengajian-pengajian, Masya Allah, insya Allah itu bisa diteruskan. Dan dalam kesempatan ini saya mohon maaf yang sebenarnya, khususnya kepada Ustazah Irna, karena pasti banyak salah ya Ustazah Irna. Mohon maaf dan terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Insya Allah semuanya bisa lebih lancar ya, terutama dalam bacaan, karena dengan bacaan benar itu artinya juga akan benar gitu ya. Dan insya Allah bisa lebih meningkat lagi sampai ke hafalan ya. Ini Masya Allah pinginnya bisa seperti itu ya. Dan kepada ustazah-ustazah yang lain, Ustazah Rina dan ustazah lainnya, insya Allah menjadi amal ibadah yang ini amal jariah, karena dengan kita bisa membaca Quran dengan baik ini Masya Allah ya, seperti kita memberikan misalnya kita wakaf Quran kepada santri, nah itu akan menjadi amal jariah kepada ibu-ibu semuanya gitu. Dan kepada teman-teman semuanya, jangan lengah untuk tidak membaca Quran, karena dengan tidak membaca Quran sehari aja itu kerasa ada rasa yang kosong ya, ada sesuatu yang kosong. Insya Allah kita dimudahkan dalam tilawah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah semuanya kita diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Tafiana atas perkataannya. Ya, Masya Allah ya, tadi Alhamdulillah kesan dan pesannya semua sudah tersampaikan ini. Semoga bisa bermanfaat apa yang telah kami berikan, dan juga bisa disebarkan kembali, diajarkan kembali kepada keluarganya atau orang-orang terdekatnya. Seperti itu, Alhamdulillah. Nah, mungkin untuk berikutnya, jika ada yang ingin disampaikan atau pengumuman dari Khairul Nisa, ya kami persilahkan. Nih, bagaimana Bu Sul? Untuk pengumuman dari Khairul Nisa nanti akan disampaikan via grup WA aja Ustazah.
Oh baik ya. Ya. Jadi nanti untuk informasi selanjutnya nanti akan dikirim ke Indonesia lewat grup ya. Baik. Ya Alhamdulillah kita sudah hampir di penghujung acara ya, Masya Allah. Nah ingin mengingatkan kembali. Jadi untuk program Quran Call ini tidak hanya video call, tapi ada juga voice call ya. Jadi voice call ini free atau tidak berbayar, bisa diakses di web qurancall.id. Kemudian untuk program yang video call ini, beberapa fasilitas yang akan diberikan yaitu sistem kelasnya private, ya bisa request jadwal, bisa video call ya lewat qurancall.id atau Zoom. Jadi bisa memilih lewat web Quran Call sendiri atau melalui Zoom. Seperti itu. Untuk materinya sudah ada ya, kami menggunakan kaidah daku. Kemudian untuk pertemuannya, setiap kali pertemuan itu 30 menit durasinya. Jadi ini tidak terbatas hanya akhwat saja, melainkan bisa juga untuk ikhwannya gitu. Jadi mungkin dari teman-teman semua, jamaah semua yang keluarganya, yang laki-lakinya, yang ikhwan ingin belajar Al-Quran, nah ini bisa di Quran Call karena nanti ada ustadz yang membimbing untuk jamaah ikhwannya. Seperti itu. Untuk informasi lebih lanjut, itu bisa menghubungi nomor admin yaitu di nomor 08111315001. Baik, nah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kajian mengenai Al-Quran mengubah kehidupan. Nah, jadi kalau misalnya kita saat ini belum mampu untuk menghafal Al-Quran, nah minimal nanti keluarga kita ada yang menjadi seorang penghafal Al-Quran, atau misalnya belum bisa juga, gak apa-apa, kita masih diberi kesempatan untuk menjadi wasilah orang lain untuk menghafal Al-Quran. Nah, caranya bagaimana? Ini bisa melalui wakaf daku, yaitu bisa wakaf di Darul Quran untuk membentuk 1.000.000 penghafal Al-Quran. Seperti itu. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya mungkin bisa menghubungi nomor admin yang Quran Call juga ya. Ya, Masya Allah. Ya, baik. Untuk berikutnya, karena sama-sama kita sudah mendengarkan kajian, kemudian tadi ada prakata dari santri juga. Nah, kita akan melangsungkan foto nih, foto bersama. Mungkin kalau misalnya yang sudah ada sertifikatnya bisa ditunjukin ya. Kalau yang belum dicetak nggak apa-apa, itu bisa dari handphonenya aja. Nah, jadi bisa mohon di videonya diaktifin semua ya. Kita akan foto bareng. Ya. Ini ada yang hadir juga ada kawan-kawan dari ini nggak apa-apa diaktifin aja, kita foto bersama. Ya, sudah semua? Ya, masih ada beberapa yang belum. Mungkin kalau memungkinkan untuk on video, silahkan. Tahu sudah ya, mungkin kita bisa nih. Ya, siap-siap semua. Dari Karena pakai background nggak kelihatan handphonenya, Mbak. Oh iya ya. Iya. Oh iya, jadi ini ya. Nah itu Ibu di depannya, Bu Nia ya. Ya, oh, nah. Ya, udah ya. Ya. Sudah siap semua? Kita mulai ya. Iya, siap. Ya. Dari apa hitungan ketiga ya? Siap. Sudah siap semua? 1, 2, 3. Sudah? Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Susah. Ya, susah. Ya, sudah ya. Gimana, Ustazah Maya? Sudah cukup insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Saya ucapkan selamat kepada hari ini yang mengikuti wisuda ya. Masya Allah, semoga berkah dan kita tetap bisa menjaga semangat kita untuk belajar Al-Quran, menjaga hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita untuk terus-menerus belajar Al-Quran ya. Jadi tidak ada kata berhenti untuk mempelajari Al-Quran. Seperti itu, Alhamdulillah. Ya, semoga untuk materi yang diberikan Ummah juga, Masya Allah, kami ucapkan terima kasih kepada Ummah ya
ya Al-Ustazah Rina Susanti atas materinya hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kami semua yang mendengarkan ya dan menjadi amal jariah untuk ummah. Amin insya Allah. Baik. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu mungkin doa ya. Untuk doa insya Allah akan dibacakan oleh Ustazah Hulan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu agar Allah meridhoi apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas siha wa abwabas salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza si'ata sahla. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami yang mengikuti acara hari ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kesehatan dan juga kelancaran dalam rezeki. Dan jadikan keluarga kami keluarga penghafal Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dengan dibacakannya doa tadi itu menandakan berakhirnya acara kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini bisa kita amalkan. Terutama kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan ummah atas materinya hari ini. Terima kasih juga sudah menyempatkan bisa hadir di tengah-tengah kita. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali dalam kajian berikutnya insyaallah ummah. Ya, amin. Kemudian selamat lagi ya kita ucapkan kepada hari ini yang sudah wisuda. Tetap semangat, insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan lagi bimbingannya ya, belajar Al-Qur'annya baik di Quran Call atau di tempat yang lain. Ya baik, dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah semuanya. Terima kasih juga semuanya.